Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bergabung Mas Rizal, Bang Rizal, ya di DHBH. Bang Rizal, Mas Bayu, Mas Reza. Ini orang-orang yang nantinya diharapkan bisa mengkondisikan situasi di DHBH. Yuk. Insya Allah, Pak. Oleh karena itu, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita akan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam berikhtiar untuk membangun kekuatan ekonomi. Insya Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita akan senantiasa diberikan bimbingan, petunjuk berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mari kita senantiasa bersyukur, dan lebih dari itu, ini Bapak kali ini tetap bersyukur, walaupun yang akan tak sampaikan adalah hal-hal yang semacam mungkin penderitaan atau apalah judulnya ya, tapi ini dasarnya adalah keluhan yang tetap dengan rasa bersyukur, keluhan dalam pengertian sebagai bentuk evaluasi ya. Mungkin sekilas tentang DHBH Keranggan, alhamdulillah sudah terus membaik. Sementara di DHBH Cikampek ini yang jadi persoalan, karena ini menginjak tahun ke-8 itu sampai sekarang belum berhasil kan gitu. Dan timnya itu sudah ada 8 tahun tuh ada sekitar tim, ada kali 5 apa 6 gitu. Tim yang pertama dulu sempat sukses, kan itu berjalan tahun 2019 ya, sebelum pandemi lah gitu ya, sampai akhirnya tutup ya Mbak. Hah? Mas Rizal? Oh iya deh, oke, moga ya, moga ya. Oke, nanti Mas Rizal lagi nangani pasien, tapi mungkin gak apa-apa, nanti dia biar ngeliat di sini Ya. di apa di video ini. Tidak. Tim yang pertama dulu berjalan 2 tahun apa hampir 3 tahun. Tim berikutnya ini akhirnya bongkar pasang terus. Karena apa? Karena cenderung ada persoalan yang paling banyak adalah di Cikampek, adalah persoalan pertengkaran. Jadi tim itu dari dulu ada saja persoalan, khususnya terkait dengan keharmonisan. Gitu berjalan, nanti mungkin akan ditambahi lebih luas lagi terkait dengan tim yang pernah dipasang di Cikampek. Tapi tim yang paling berat sebenarnya, walaupun akur tapi berat, itu tim yang terakhir ini kemarin. Tim ini berjalan setahun setengah ya. Dan akhirnya dibubarkan karena berbagai kasus. Nah, kasus-kasus ini nanti bisa dipelajari lah. Banyak hal yang terjadi, dari bukan hanya kecurangan, bukan hanya kecerobohan, bahkan etika, semuanya, pencurian dan sebagainya, uang hilang, seperti itulah, parah banget gitu. Sehingga akhirnya tim kemarin yang 4 orang itu ya diselesaikan gitu. Sekarang diganti kemarin dengan Abdu sama Pak Edi, Kang Ridwan ya. Yang kemarin yang tim yang lama itu bahkan terakhir masih hilang
apa itu tab ya, tab majo itu hilang juga. Sebegitu parahnya akhirnya ya udah. Nah sekarang ini kita lagi mau bantu, mau kondisikan untuk kebersamaan membangun kesuksesan, karena sebenarnya prospeknya besar di sana itu di Cikampek, tapi pada tadi tidak pada jujur gitu bro. Diketahui setelah Kang Ridwan di sana, Kang Ridwan sempat mempelajari selama 3 bulan 4 bulan di sana, banyak hal yang harusnya tidak terjadi, tapi entah seperti apa bisa sebegitu rumitnya hubungan mereka. Dan itu membuat apa ya, selama 2 tahun terakhir apa itu rata-rata minus gitu, 7 juta gitu, 5 juta sampai 7 juta. Bahkan dari dulu sebenarnya minus. Yang sukses hanya periode awal aja mas, periode awal, karena waktu itu ya dikelola sama tim keluarga ya dulu ya, tim keluarga, satu keluarga tuh mengelola semua, siapa Mas Arif, Mas Alan, itu Mbak Sopi, Teh Sopi, pokoknya sekeluarga itu ini berjalan gitu. Tapi nggak tahu seperti apa pertengkaran yang terjadi dulu tuh kasusnya, bukan kecurangan, bukan, tapi pertengkaran antar keluarga sehingga mereka minta dipecah gitu. Akhirnya sebagian ke sini, sebagian di Grand Kauripan dan sebagainya. Oke, oleh karena itu dalam waktu yang singkat ini Bapak ingin mengkondisikan, makanya Mas Bayu, Bapak berharap nanti Mas Bayu, Mas Rizal, kemudian Kang Edi, kemudian ada Kang Ridwan di sana. Nah, terapis perempuannya belum ada nih. Terapis perempuan kemarin tuh 2 orang di sana. Adminnya juga sekaligus Rahma itu punya kemampuan admin. Jadi dia sebagai terapis juga sebagai admin. Tapi ya terpaksa dikondisikan karena sudah nggak sesuai gitu. Ya jadi ini Bapak akan menggenjot Mas Bayu, Rizal, sama Reza untuk berlatih administrasi. Karena sebenarnya intinya itu di manajemen usaha itu. Akan dilatih kepemimpinan, dilatih ke manajerial, dilatih mengelola uang, dilatih untuk administrasi yang rapih gitu. Karena persoalan-persoalan yang lalu itu walaupun kemarin itu administrasinya bagus, tapi terapannya itu tidak menjalankan motonya sholat. Motonya masih ingat ya? Sojudis, Takeko, Berawasase, Sosan Ateprop ya. Sholat, salah tuh, sholatnya juga kayaknya tuh, atau rajin nggak tahu, tapi yang pasti tidak jujur gitu. Nah, harapannya kan kalau orang sholat jujur kan gitu, harapannya ke depan. Sholat jujur, disiplin, sojudis, takeko, tanggung jawab, ya kerjasama. Ini kerjasama, ada kerjasama, tapi kerjasama yang tidak dalam kebaikan gitu. Jadi ya, sojudis, takeko, kerjasama, komunikatif nol, benar-benar tidak ada komunikasi nol, benar-benar komunikasinya buruk banget, ditanya apapun nggak jawab gitu. Jadi apa ya, jadi sulit lah gitu. Makanya di sini juga nanti akan digenjot terkait dengan komunikasi. Sojudis, takeko, berawasase, bersih, rapi, wangi. Itu nggak benar-benar nggak berjalan, bersihnya sama sekali nggak berjalan. Berempat itu luar biasa, joroknya sejorok-joroknya gitu. Bersih, rapi, wangi, pokoknya luar biasa banget. Kamar mandi itu sampai licin begitu, dapur luar biasa banget. Makanya kemarin itu digenjot, diberesin semua, dirapikan semua, dan alhamdulillah sekarang udah bersih, udah tinggal melanjutkan pengondisiannya. Gitu mas, gambarnya sekilas. Jadi diharap nih
nanti bisa kembali normal di sana di Cikampek, kembali bahkan bisa lebih bagus lagi karena pasiennya potensial banget. Pengelolaannya harus dikondisikan seperti setidaknya seperti di sini lah ya. Nah, nanti Mas Bayu mulai berlatih dari mengelola semuanya nanti akan di seminggu gitulah. Misalnya ini Mas Bayu kemarin sudah masukkan di grup petty cash. Nanti bagaimana melalui petty cash, pegang uangnya, dikelola, kemudian membuat laporan. Seperti apa membuat laporan dengan laptop, dengan komputer ya, nanti dengan termasuk dengan apa namanya itu majunya kan sana hilang, nanti diberikan lagi lah. Berlatih di sini untuk diterapkan lagi di sana. Pokoknya semua yang harus terkait dengan manajemen ini tugasnya Mas Bayu sama Rizal berdua ini khususnya. Yang lain Mas Pram juga berlatih, termasuk Reza untuk pengkondisian di sini. Gambarnya gitu kira-kira Mas. Jadi nanti ada kita kondisikan untuk alih pembagian tugas. Nanti bagaimana sih? Karena nanti di sana pegang semua. MDM juga nanti harus pegang, seperti apa. Nanti kita akan kondisikan habis Lebaran supaya bisa di sana, atau nanti seperti apalah perkembangan seperti apa nanti kita lihat. Karena kita lagi cari terapis perempuan juga untuk di sana. Ya, gambarannya seperti itu. Nah, diklat manajemen ini nanti akan sangat penting buat kesuksesan DHBA, yang sekaligus juga menjadi kesuksesannya tim gitu. Karena sistem di sana nanti tidak harus selalu di sini, seperti di sini. Di sana akan dikembangkan konsep, kalau sudah berjalan nanti sistem kerjasama. Kan dulu juga pernah ada ya yang sistem seperti itu. Tapi akan dikondisikan dulu seperti apa sih? Karena ini sudah coba selama 6 tahun rugi kira-kira, kalau dulu tuh untung cuma sekali kayaknya loh. Yang untung lumayan gitu. Yang omset dulu zaman tahun 2019 itu 40 juta, 42 juta. Itu pun sekali. Yang lain ya pokoknya 30, 40 gitu. Belum sampai, ada yang pernah sampai 50, tapi itu bukan dari terapi. Program. Ada sampai 50, 60 pernah. Tapi itu program kayak bedah orang. Kayak gini, makanya nanti pungun di sini sama akan belajar semua Mas. Termasuk seperti apa sih memproduksinya supaya ada penjiwaan. Nih. Ya. Program itu berarti ada ruqyah, bedah orang, ada pembersihan rumah. Itu nanti biar dikuasai di sini, diklat di sini. Gambarnya begitu. Kebayang Mas ya? Kebayangan situasi di sana seperti apa, harapan seperti apa? Iya kan ya? Coba sebagai ini adalah kita pernah buka 13 cabang. 13 cabang, tinggal dua-duanya ini. Tinggal Keranggan sama Cikampek. Nah, kalau Cikampek tutup berarti selesai udah. Kan gitu. Berarti gagal total. 13 cabang ini ada pernah sekali yang brut bareng itu 9 kalau salah 9. Mengelola 9 cabang itu bukan perkara gampang Mas. Makanya Bapak ingin melatih semua orang yang di sini belajar manajemen. Belajar manajemen supaya bisa sukses untuk dirinya, sekaligus sukses buat bersama untuk perusahaan kan gitu. Nah, kira-kira seperti itu Mas. Semoga ada tanggapan, ada pertanyaan. Ya, untuk mempelajari itu nanti emang Bayu dikhususkan seperti apa Pak? Trainingnya sama siapa nanti? Ya, trainingnya yang pertama sama Bapak. Langsung sama Bapak. Manajemen untuk masalah pembukuan dan sebagainya. Pembukaan administrasi nanti sama Mbak Taza. Oh gitu. Ya. Langsung praktek. Jadi misalnya nanti pegang uang kan dari yang sudah ada tuh.
pegang uang. Misalnya kita akan, Mas Bayu nanti pegang yang pertama nih, belajar bareng-bareng berdua nih sama Rizal. Ya. Mas Bayu pegang uang, Ya. uang petty cash. Ah. Ya. Nanti ada diklat tentang petty cash. Seperti apa sih petty cash? Ya. Kemudian ada diklat tentang administrasi pengelolaan dari kas. Jadi perusahaan ini di HBA itu punya petty cash itu 15% dari omset. Ya. Kemudian 10% untuk tabungan. Tabungan sekarang pegang tabungan, sama pegang juga gantian cuman. Sekarang yang pegang Teh Lina kemarin. Petty cash-nya. Kan sudah termasukkan grup kan ya? Tinggal nanti bikin berita acara serah terima aja. Karena yang dikaji di sini kemarin itu pada gagal karena apa? Tidak mampu evaluasi. Gitu Mas. Mereka hanya sekedar pegang, tapi tidak evaluasi. Pegang, administrasi, pegang aja. Diajarin untuk mengevaluasi, tidak punya kemauan atau tidak punya keberanian mengevaluasi. Kalau ini harus bisa, bukan hanya pegang administrasi, tapi mengevaluasi. Karena pegang administrasi juga bukan perkara gampang. Misalnya gini, di sini tuh ada SOP manajerial. SOP manajerial adalah SOP yang terkait dengan pengelolaan. Yang kedua ada SOP terapi. SOP manajerial itu ada di program 7M misalnya. Di 7M itu kan yang terlambat kena penalti kan gitu. Seperti itu benar-benar harus diterapkan. Ya. Harus seperti apa? Sudah sesuai dengan SOP-nya. Itu latihan manajemen di situ. Ya. Saya kira Mas Bayu bukan perkara gampang, bukan perkara sulit. Karena Mas Bayu udah biasa di manajemen. Tapi yang lain juga harus bisa. Persoalannya kan gitu. Ya. Rizal harus bisa, Edi harus bisa. Jadi makanya di situ biar pintar semua gitu. Ya. Harapannya ini bisa berkembang, bisa buka cabang lagi di mana, tidak gagal lagi gitu. Ya, insya Allah kayak gitu Pak. Insya Allah gitu ya. Ya. Karena kita buka cabang-cabang tuh gagalnya tuh karena itu Mas, karena manajemen. Karena tidak memiliki kemampuan mengelola. Oke ya, sebentar itu dulu ya. Ya. Jadi ini tak mau tak kirim ke grup untuk pengkondisian harus seperti apa. Ya. Nanti kita akan evaluasi juga semua yang terkait dengan manajemen yang selama periode ini, periode sebelum bulan puasa. Nah, nanti setelah Lebaran kita akan terapkan. Misalnya di cucian kita harus kondisikan seperti apa. Ya. Kan kemarin-kemarin kan nyari orang susah, nyari orang buat nyuci susah. Nah sekarang udah dapet. Kemarin sekian lama Teh Lina ngelola cucian, padahal mereka dikondisikan di sini untuk jadi terapis. Akhirnya nggak fokus di terapis, malah fokus di cucian, ngurus cucian ya. Nah sekarang udah ada orang di rumahnya. Nanti habis Lebaran kita akan kondisikan ulang. Seperti itu. Kemudian kemarin kita lagi mengkondisikan untuk perbaikan SDM. Bagaimana SDM yang tadinya bangunnya siang, tidak tertata, akhirnya rusak pengelolaan DHBH, pelayan, akhirnya sekarang lagi dibenahi semua. Seperti itu. Nah, ini pun akan jadi pilihan. Kan kemarin sebelum bulan puasa sudah sempat, ini orang-orang yang kira-kira tidak prospektif untuk menjadi besar, kira-kira mengganggu, ya sudah, kita ganti yang lain, kita akan terus tambah lagi orang ini. Untuk orang-orang yang tidak layak untuk dikembangkan, ya sudah selesai gitu. Kalau nggak, soalnya berat. Kita udah 26 tahun, 25 tahun loh. Harusnya sudah punya cabang banyak harusnya. Tapi terbengkelai dengan persoalan SDM yang kurang mumpuni gitu.
Ya udah nanti kita anggap pilih orang-orang yang potensial aja. Yang kurang potensial ya kita singkirkan aja. Ya. Yang bangun siang, yang males, yang seperti udah kita nggak usah pakai gitu. Ya. Karena kita mau bikin cabang-cabang baru butuh orang-orang yang punya kekuatan kan gitu. Ya kalau orangnya males, bangunnya siang, nggak bisa apa, nggak bisa administrasi, nggak bisa apa, ya repot kita akhirnya. Ya. Ya kira-kira begitu lah. Ya. Jadi kita akan kondisikan semua yang terkait dengan manajerial. Kita benar-benar akan terapan tata tertib seperti apa sih? Moto di HBA dijalanin apa enggak sih? Ya. Ya kan? Terus 7M berjalan apa enggak sih? Terus SOP manajerial dan SOP terapi berjalan apa enggak sih? Ya. Makanya kita akan susun lah. Susun kualitas ini orang apa saja sih? Ini sudah berapa lama di sini? Bisa apa saja di sini? Ya. Jangan sampai di sini bertahun-tahun hanya bisa satu terapi gitu misalnya. Itu rugi kita. Sekarang harus butuh banyak orang nantinya. Ya. Ya kan? Makanya kita akan tingkatkan kemampuan terapis bukan hanya di bidang terapi tapi juga di manajemen. Gitu kira Mas. Ya. Ya nanti ini pengantar saja dulu. Ya. Nanti sampean sama Rizal diklat sama Bapak. Ya. Lembar diklatnya ada. Ya. Setiap diklat zaman juga punya kompensasi. Ya. Ya. Nanti ada datanya Mas ya. Tasnya di atas, di bapak atas ya. Nanti disusun, disiapkan lembar kompensasinya, lembar materi diklatnya. Itu kira-kira Mas. Ya. Dan kalau bisa besok pagi itu jam 8 Mas. Ya. Syukur kalau pagi-pagi ini kan jam 9 nih pasti udah datang. Ya. Kalau mau tetap ngamal ke apa jadinya amalan ya jam 8. Udah pada bangun belum jam 8 di sini? Masih ada yang udah, ada yang belum. Ya besok cobalah. Kalau bulan puasa memang pada bangun siang ya? Saya Kayaknya enggak loh, kalau nggak harus begitu kan ya? Iya. kalau saya biasa saja. Iya maksudnya gini, kalau bisa kan dari pagi kan berjuang itu. Nah, kita ini bukan lagi berlebih ya, malah kita itu kan masih harus malah kekurangan waktu kita sebenarnya. Kalau waktunya buat tidur berat. Iya. Gitu ya Mas ya? Iya. Kira-kira begitu deh. Jadi besok kalau bisa bagi yang mau menghafal jam 8 supaya ini kan kaitannya dengan kesiapan spiritualitas juga. Iya. Nanti supaya di sana juga jalanin gitu Mas. Iya. Ini kan berdua nih sama Edi. Belum ngobrol sama Edi. Tapi pastikan hari ini kita mulai. Iya. Gitu Mas ya? Iya. Siap ya? Iya, Pak. Insyaallah. Coba Reza, Bapak tas dulu nih, 7M, Jah. Apa aja, Jah? Pulang lagi nih. Loh iya bukan ulang, itu kan juga harus ilmu yang nggak usah dibuka, hafal. Jangan dibuka. Coba. Satu, 7M apa aja? buka dan Mana itu? Mana sini? Sini, duduk sini. Bro, sini bro. Ini udah berapa bulan kamu di sini? siapa? Berapa bulan? Saya. Iya. 6 bulan, 6 atau 5 gitu. 6 bulan? 6 bulan atau 5 bulan? 5 bulan. 7 bulan gitu. Ustaz berapa bulan? Mungkin 2 bulan. 2 bulan. Coba 7M apa? Mas Bayu belum tahu nih 7M. Belum tahu lah. Belum tahu dia. Coba jelasin dah. Membuka dan mengakhiri dengan berdoa. 1. Membuka dan Membaca dan mengakhiri. berarti kalau membuka berarti menutup kan gitu. Untuk Kalau memulai mengakhiri. Kamu pakai M yang mana nih? M yang pertama. memulai dengan membaca basmalah, mengakhiri dengan alhamdulillah. Nah, itu. Judulnya gini, memulai dan mengakhiri dengan berdoa. Oh gitu. Kan gitu. Iya iya. Nah, berdoanya apa saja? Nanti. Banyak. Pokoknya kalau mau peka misalnya berdoa bismillah. Memulainya dengan basmalah, mengakhiri dengan alhamdulillah. Kan gitu intinya. M1. M yang kedua. Membersihkan semua yang kotor. M yang kedua, membersihkan semua yang kotor.
Apa saja yang kotor dibersihkan. Meja, lantai, alat terapi, ruangan, kipas angin, hati yang kotor, pikiran yang kotor, bersihkan. Oke, M yang ketiga. Perhatikan semua yang berantakan. Itu M nomor 5 itu. Nomor 5, Pak. Nah, Memperbaiki semua yang rusak. memperbaiki semua yang rusak. Kalau ada yang rusak, diperbaiki. M yang ketiga ya. Ya. Kipas angin rusak, Kipas angin rusak. perbaiki. AC rusak. Jangan. AC rusak, ya panggil tukang Perbaiki. servis. Tukang servis panggil. Maksudnya Pokoknya yang bisa dilakukan sendiri-sendiri. Misalnya ada cantolan baju yang Miring. jatuh miring atau Benar kan? HP rusak, perbaiki. Apa tuh? Jam rusak, Jam. mati, perbaiki. M yang keempat, melengkapi semua yang dibutuhkan. melengkapi semua yang diperlukan. Semua yang diperlukan, apa sih perlu apa? Dilengkapi. Di ruangan terapi ini perlu apa? Itu Dilengkapi. Tergambar ya? ya. Gambar. M yang kelima, merapikan semua yang berantakan. Lihat nih, berantakan nggak nih? Tantangan. Perbaiki. Semua yang berantakan dilihat, nggak enak. Perbaiki. Dirapikan gitu maksudnya. Ya. M yang keenam, Meminimalisir pengeluaran yang ada dan memaksimalkan pemasukan yang ada. ya, meminimalisir biaya Oh, ya. dan meningkatkan pendapatan dengan pelayanan. Ya, meminimalisir biaya itu misalnya yang nggak dipakai, kipas angin udah nggak pakai, lampu nggak dipakai, matikan. Nanti. Yang sudah nggak diperlukan, matikan. Memaksimalkan pendapatan dengan pelayanan. Misalnya orang Pekam tadinya ngambil 21, biar ngambil 23 apa 33. Yang tadinya hanya pijit, ambil sama Pekam. Yang tadinya Pekam biar nambah apa, seperti itu. Ya. Terus yang ketujuh, M yang ketujuh, Mengevaluasi Ya. mengevaluasi. ya baca, Mengevaluasi SDM. meningkatkan kemampuan evaluasi. Oh, Jadi kita meningkatkan kemampuan evaluasi. Coba kita evaluasi. Diri. Ya, evaluasi diri syukur. Tapi harus berpedoman. Pedomannya apa? Tata tertib, moto, 7M tadi, SOP, manajerial dan SOP terapi. Dievaluasi. Misalnya gini, saya di sini sudah 5 bulan, sudah bisa apa saya? Karena evaluasi diri tuh. Ya betul nggak? Saya sudah bisa kurah belum? Kok saya baru bisa Pekam doang? Seperti itulah bentuk evaluasi. Misalnya ini kok, misalnya melihat orang, jangan pernah mengevaluasi orang tanpa dasar. Kalau dasarnya ada, nggak apa-apa. Misalnya tahu-tahu kakinya naik gini. Ini apa? Kalau kayak gini, misalnya nih, kakinya naik. Di situ di moto apa? Ada sopan santun gitu. Ada misalnya ada pasien kok kakinya naik gitu. Makan juga gitu. Kayak kurang sopan, misalnya makan lagi di jalan. Nggak boleh. Itu jadi kita mengevaluasi, dasarnya harus ada. Iya. Dasarnya moto. Misalnya mengevaluasi ini orang kok berangkatnya siang-siang, dievaluasi. Dan harus punya keberanian menyebutkan. Iya. Ya, lemahnya di situ gitu. Ketika orang mengoreksi tapi tidak mau menyebutkan nama. Itulah yang bikin lemah. Padahal evaluasi itu harus menyebutkan nama. Yang dievaluasi siapa? Apa kelemahannya? Itu sudah dilatih. Nah, ini makanya ini karena dulu kan pakai 5M, Mas. Iya, Pak. Tahun ini belum lama ini 7M itu dinaikkan menjadi 7M karena itu tadi. Karena pada tidak memiliki kemampuan mengevaluasi. Baik mengevaluasi diri maupun mengevaluasi orang lain. Iya. Nah, ini kita akan tingkatkan kemampuan itu. Ya, saya dievaluasi. Ini gimana caranya dievaluasi coba?
area parkir. Iya, betul. Contohnya begitu tuh. Iya, sikan. Dievaluasi nih. Oh kemarin miring banget ya, sekarang diratain. Kasusnya apa? Kemarin tuh ada mobil mewah, Angkut. depannya tuh Bare. ketarik. Kan mobil mewah kan pendek ya, Iya, rada caper. ceper gitu. Itu begitu mundur kecangkol mas. Wih. Wah, ya ini kita harus perbaiki supaya rata dari sana supaya rata gitu. Itu contoh evaluasi. Iya. Wah ini kok jamunya kok nggak laku-laku apa ya? Apa kurang persediaan, stoknya kurang banyak? Kok jamunya pada hilang? Kenapa ya? Kan gitu dievaluasi. Kenapa pada hilang? Itu namanya kemampuan, meningkatkan kemampuan evaluasi. Sudah bisa sih, cuman ini sekarang ditingkatkan kemampuannya. Gitu ya. Ini 7M kira-kira gitu mas. Nanti Rizal biar nonton video ini deh. Gitu ya, sementara itu dulu ya. Iya. Oke. Tapi kalau ini Pak, boleh Boleh mau nggak? boleh saran Pak, kalau mau untuk mengevaluasi ke satu SDM itu orang itu mungkin bisa di empat mata Pak, empat mata dengan mungkin yang mau megang area siapa yang di daerah sini, Keranggan, contoh, siapa yang megang sini, dan diajak kekurangannya apa, maksudnya diskusinya lebih berdua, lebih prepare gitu Pak, jadi nggak mungkin langsung ke grup, mungkin kan ada yang malu, ada yang segan. Ya, kan? Mungkin Ya seperti itu dari dulu itu sudah berjalan mas. Sekarang kan Berarti- terbuka aja. Oh gitu. Iya. Sekarang nggak usah malu-malu misalnya Gitu. evaluasi nih, orang bangunnya siang. Iya. Ya udah kan sudah ada SOP-nya. Ya gitu Pak. Jadi Misalnya bangun langsung siang. aja Pak. Iya. Sekarang terbuka. Ya betul. Evaluasi itu langsung terbuka misalnya kasusnya tuh dibangun nggak bisa, udah jangan dibangunin. Iya. Toh ada aturannya. Iya. Lewat jam 10 berarti nggak dapat uang hadir, Iya. tidak dapat 7M. Nah, diingatkan personal aja nggak apa-apa. Iya. Antara orang yang dituakan dengan yang bersangkutan. Iya. Nggak apa-apa, bagus gitu mas. Iya betul. Tapi kalau sudah diingatkan nggak Masih jalan, seperti ya itu. sudah, Oke. terbuka aja. Iya Pak. Kalau tertutup kasusnya begini, misalnya ini ada keluhan pasien, Iya. kasusnya ditangani tidak dengan cara yang benar, Benar. tertutup, akhirnya nggak berani nyampein. Iya. Iya. Akhirnya tahu-tahu meledak. Iya. Benar. Ya. Jadi nanti siapapun boleh harus mengevaluasi. Nanti akan dikondisikan supaya punya kemampuan evaluasi. Iya. Misalnya Reza suruh coba Reza, kamu evaluasi. Pak Pram dievaluasi coba. Kamu harus punya kemampuan evaluasi. Pram, coba Pram, kamu evaluasi Rizal. Misalnya harus punya kemampuan, jangan nggak enak maksudnya kalau dibangunin sholat subuh susah. Padahal di situ kan ada dasarnya apa, bangun sholat. Ada SOP, ada motor itu sholat. Boleh dong kita mengingatkan, Boleh. dievaluasi aja. Oh, misalnya begitu. Jadi Reza, sholat mengevaluasi apa? Misalnya, coba evaluasi itu Lina misalnya, punya nggak kemampuan mengevaluasi kamu? Kalau sudah biasa mengevaluasi, nanti akan punya kemampuan mengevaluasi diri sendiri. Nggak usah ragu-ragu untuk mengevaluasi. Contohnya begini, ini kan sudah beberapa kan tak coba nih. Ini coba bikin daftar hadir. Iya. Berjalan nggak aja kamu? Daftar. Daftar hadir. Berjalan apa enggak mereka? Berjalan. Kan terdata tuh orang yang berangkat, yang tidak, yang absensi, yang tidak, yang ikut menghafal dan tidak, kan ada itu dievaluasi. Misalnya kalau nggak ikut menghafal, jangan ditulis ikut menghafal. Kalau dia nggak datang, jangan dihitung datang. Nah, itu belajar manajemen, belajar mengevaluasi. Kalau Bapak kan termasuk orang yang selalu mengevaluasi sebenarnya, kan gitu. Cuman mengevaluasi itu tujuan apa? Untuk sekarang harus lebih dari itu. Karena apa? Kita lagi membangun sebuah kekuatan.
kekuatan yang harus dimiliki oleh semua terapis. Jadi terapis bukan hanya bisa terapis doang, harus bisa manajemen. Karena kalau misalnya di Cikampek nih harus cari orang admin sendiri, Iya. waduh, biaya tambah berat. Lagian nanti nggak bisa-bisa. Makanya latihan menerapkan konsep-konsep yang sudah ada. Insya Allah begitu, Mas. Insya Allah. Jadi masukan Mas Bayu yang sifatnya evaluasi itu dengan cara mendudukkan orang ngobrol, Iya. bagus. Iya. Tapi pada batas tertentu Benar. harus disampaikan. Karena Iya. itu harus ditulis, Mas. Iya benar. Ditulis dan setiap akhir bulan tuh ada tuh. Ada maksudnya nanti tiap bulan evaluasinya. Ada evaluasi SDM tuh ada. Benar. Evaluasi SDM misalnya kan ada di sana ada program ini penyelarasan. Iya. Penyelarasan di sana itu 2,4 juta satu bulan. 1 bulan. Kalau orang tidak mendapatkan 2,4, misalnya dapatnya cuma 2 juta, berarti DHP harus bayar 400 ribu. Tapi kan ada syarat dan ketentuan. Satu, tidak terlambat lebih dari 3 kali. Terlambat datang maksudnya. Siap, jangan terus bangunnya jam 9, ya memang terlambat itu. Iya benar. Misalnya lagi tidak libur hari Sabtu dan Minggu, kemudian tidak libur lebih dari 4 hari 1 bulan, itu kan ada ketentuan-ketentuan itu. Iya. Seperti itu maksudnya. Itu evaluasi, bentuk evaluasi kan. Iya. Oh, ini berarti dapat penyelarasan nih, karena memenuhi semua syarat itu. Benar. Kayak gitu. Iya. Ini juga begitu. Ada nilainya, misalnya evaluasi nih, Reza Bekam nilainya berapa Reza? Tadinya 78, turun menjadi 77 karena ketika nerapi keluar dia, Iya. lagi nerapi pasien keluar, Iya. meninggalkan pasien, jadi drop turun nilainya. Karena kasusnya itu biasanya begitu, pelanggan ketika ditangani tahu-tahu jatuh ini, gerontang, Oh iya. terapisnya nggak ada. Iya. Itu kalau Darahnya banyak. masih pengebasan, kalau udah ada darahnya, wah itu yang kasus sering terjadi. Mereka akhirnya ngubungin bapak. Akhirnya ya mungkin karena pelanggan lama, tapi kalau orang-orang baru nggak kenal bapak, ya udah kan. Akhirnya ini nggak beres nih pengelolaannya. Iya. Berkuranglah pelanggan. Itulah makanya ada SOP seperti itu. Ini harus dipahamkan gitu. Seperti itu, Mas. Jadi ditinggal itu resikonya besar. Ketika bekamnya lepas, udah penilaian pasien terhadap terapis, terhadap DHPH sekaligus itu jadi buruk. Itulah makanya ada SOP, tidak boleh meninggalkan pasien saat diterapi. Contohnya begitu. Ya. Nah, kalau dibiarkan, tidak dievaluasi, aduh, nanti orang semua akan begitu. Iya. Timbulnya persoalan, udah deh, akhirnya ngedrop pendapatan. Kan gitu. Ini punya tanggung jawab bersama untuk mengkondisikan usaha ini supaya bisa jadi andalan semua pihak. Kan masing-masing punya kebutuhan ya, harapannya di sini. Kira-kira begitu, Mas. Iya. Paham ya? Paham, ya. Ada pertanyaan, Bro? Cukup dan udah jelas. Tapi kemarin kenapa ditanya nggak jawab? Nah, yang mana Pak? Ketika ada yang telepon ke rumah. Contohnya nih, mau dievaluasi nggak mau. Ya udah. Hal-hal yang di sini itu kan masih sering terjadi, di Keranggan aja masih terjadi benturan. Iya. Ini Reza kemarin udah nyelesain, udah selesai belum, Jak? Yang Bapak kasih batas waktu sampai bulan puasa, jangan sampai ada yang nggak bertegur sapa lagi. Masih ada? Sudah? Clear. Sudah clear? Sudah clear ya? Kalau masih ada, Sudah. sudah.
alhamdulillah udah enak. Udah. Itu bentuk evaluasi itu harusnya dibuat laporan. Kan kamu ditugaskan. Nah, sudah dibahas, dilaporkan. Itu namanya evaluasi. Sambil berlatih menyelesaikan persoalan. Kalau orang sudah dilatih untuk mengatasi persoalan, harus berusaha sedapat mungkin supaya jangan jadi persoalan gitu. Kitanya jangan jadi persoalan. Paham nggak? Karena nanti akan jadi pimpinan. Semuanya akan jadi pimpinan. Mau tak latih semua jadi pimpinan supaya punya kemampuan memanage usaha, memanage dirinya sendiri. Leader. Kayak gitu lah kira-kira. Oh ya, supaya jangan panjang-panjang, rupanya udah panjang juga nih 40 menit. Hampir 50 menit. Oke ya bro? Siap. Oke, siap. Oke, suwun. Demikian, mohon maaf bila ada yang kurang pas, tapi semata-mata untuk membangun kekuatan kebersamaan kita di DHBH. Semoga Allah SWT akan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia pada kita semua. Amin. Dan salam sehat DHBH. Tus. Berarti ini dapat uang ini Pak.